Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kemarin kita sudah menjelaskan pengertian atau definisi ilmu ekonomi, kemudian macam-macam kebutuhan, macam-macam barang pemuas kebutuhan. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan jenis kegunaan barang, ya. Kalau kemarin kita mempelajari macam-macamnya barang pemuas kebutuhan, sekarang kita mempelajari jenis kegunaan barang. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jenis kegunaan barang. Jadi barang itu berguna, ya. Nah, macam kegunaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 kegunaannya. Yang pertama disebut elemen utility, ya, atau manfaat elemen. Artinya barang tersebut berguna karena memiliki kandungan tertentu, ya. Kandungan tertentu. Contoh, susu berguna bagi tulang karena mengandung kalsium. Nah, seperti itu mungkin, ya. Atau contoh-contoh yang lain. Yang kedua, time utility. Artinya barang tersebut berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contoh, menggunakan jas hujan ketika turun hujan. Nah, berarti jas hujan berguna saat waktu yang tepat, yaitu saat hujan. Kemudian menggunakan senter atau lampu di malam hari, yaitu berarti digunakan di waktu yang tepat, gitu nggih. Kemudian place utility, barang tersebut bermanfaat, berguna jika digunakan pada tempat yang tepat. Tempat yang tepat. Contoh, kapal berguna jika digunakan di laut atau di air, ya. Mobil digunakan di darat, dan contoh-contoh yang lain, okay? Form utility adalah manfaat bentuk. Itu barang tersebut bermanfaat jika diubah dalam bentuk yang tepat. Contoh, kayu dari hutan akan lebih berguna atau lebih bermanfaat jika bentuknya diubah menjadi meja, bentuknya diubah menjadi kursi, bentuknya diubah menjadi lemari, dan contoh-contoh lainnya. Oke, demikian tadi jenis kegunaan barang, ya, ada 5. Sekarang kita ke biaya peluang. Ya, kita kemarin sudah menyinggung mengenai biaya peluang, ya. Biaya peluang timbul akibat pilihan yang dilakukan oleh manusia atau pelaku ekonomi, di mana biaya peluang itu adalah peluang terbesar yang dilewatkan. Peluang yang terbesar yang dilewatkan saat memilih pilihan tertentu. Begitu nggih? Konsepnya seperti ini. Contoh, Rudi memiliki 3 pilihan saat lulus SMA. Yang pertama, dia bisa bekerja. Yang kedua, bisa kuliah. Ya, ini kerjanya sebagai karyawan, ya. Kerja karyawan. Terus kuliah. Yang ketiga sebagai wirausaha. Nah, saat menjadi karyawan, Rudi berpeluang mendapatkan gaji 2 juta rupiah per bulan. Saat kuliah, Rudi berpeluang mendapat beasiswa 1.500.000 per bulan. Saat menjadi wirausaha, Rudi berpeluang mendapatkan penghasilan 3 juta per bulan. Ya. Oke, ternyata Rudi pilih menjadi
wirausaha gitu ya. Contohnya seperti pilih menjadi wirausaha. Maka pertanyaannya, berapa biaya peluang Rudi saat memilih menjadi wirausaha? Biaya peluang Rudi adalah peluang terbesar yang dilewatkan. Kita punya 3 pilihan, Rudi pilih yang ini, berarti ada pilihan yang terlewatkan. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang 2 juta. Berarti biaya peluang Rudi adalah 2 juta. Karena konsepnya adalah peluang terbesar yang dilewatkan. Bukan menjumlahkan semua peluang yang dilewatkan, bukan, tapi hanya melihat peluang terbesar yang dilewatkan, yaitu 2 juta. Paham? Ya. Lanjut. Itu dia menentukan biaya peluang. Biaya peluang ini ya disebut juga biaya implisit. Ya, biaya peluang disebut juga biaya implisit. Jadi kalau ada pertanyaan menanyakan berapa biaya implisit, artinya sama saja menanyakan biaya peluang. Kemudian biaya peluang kan biaya implisit ya, sama dengan biaya peluang. Ada juga disebut biaya eksplisit. Biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dibayarkan. Benar-benar dibayarkan. Kalau peluang kan tadi nggak bayar, sebenarnya nggak mengeluarkan duit ya, hanya merelakan peluang terbesar. Nah, kalau yang eksplisit itu yang benar-benar dikeluarkan saat Rudi memilih jadi wirausaha. Contoh, saat menjadi wirausaha, Rudi harus bayar bahan baku karena dia wirausaha ya. Harus bayar bahan baku setiap bulannya. Harus bayar karyawan juga tiap bulannya. Karyawan. Bahan baku contoh dia mengeluarkan 1 juta untuk bahan baku ya, 1 juta. Kemudian mengeluarkan untuk karyawan juga 1 juta. Nah, ini namanya biaya eksplisit. Biaya eksplisitnya Rudi berarti 2 juta. Biaya yang benar-benar dibayarkan Rudi saat memilih menjadi wirausaha. Gitu. Kemudian biaya implisit, saya singkat BI, plus biaya eksplisit itu sama dengan namanya biaya sesungguhnya. Tuh. Jadi kalau ditanya berapa biaya sesungguhnya? Biaya sesungguhnya adalah 2 juta ya. Dari biaya peluangnya tadi tambah 2 juta biaya eksplisitnya. Jadi biaya sesungguhnya adalah 4 juta. Kemudian yang selanjutnya, untuk apa kita menghitung biaya-biaya ini? Kita menghitung biaya ini untuk mengetahui laba rugi, ya. Laba rugi ada 2 macam, yaitu laba rugi secara akuntansi dan laba rugi secara ekonomi. Oke. Laba rugi akuntansi adalah perhitungan total pendapatan dikurangi biaya eksplisit, itu laba rugi akuntansi. Jadi kalau pendapatan lebih besar maka dia laba, kalau pendapatan lebih kecil maka dia rugi. Oke, sekarang kita hitung ya. Total pendapatan Rudi 3 juta. Kurangi biaya eksplisitnya 2 juta. Maka berapa laba rugi akuntansinya? Laba rugi akuntansinya adalah 1 juta. Itu nggih, laba rugi secara akuntansi Rudi adalah 1 juta. Laba rugi ekonomi perhitungannya adalah total pendapatan dikurangi biaya eksplisit
dikurangi lagi biaya implisit. Yo, total pendapatan Rudi adalah 3 juta. Dikurangi biaya eksplisitnya 2 juta. Dikurangi implisitnya tadi 2 juta juga. Implisitnya 2 juta. 2 juta. Oke, jadi berapa laba rugi ekonominya Rudi? 3 kurangi 2 kurangi 2, oh berarti minus. Minus 1 juta. Nah, ya, 1 juta. Minus 1 juta. Artinya Rudi rugi. Secara ekonomi Rudi rugi 1 juta. Paham nggih? Ya, saya rasa demikian penjelasan mengenai jenis kegunaan barang dan perhitungan laba rugi akuntansi, laba rugi ekonomi, dan biaya peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari lebih lanjut mengenai materi pembagian ilmu ekonomi di file yang sudah dibagikan, ya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA group atau langsung di kolom komentar juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.